Halo teman-teman. Hari ini, kita akan belajar tentang beberapa nama negara yang memiliki makna unik dan terkadang canggung. Mari kita mulai sekarang. Yang pertama adalah Albania. Dalam bahasa sehari-hari, Albania disebut Skyperia, yang diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Inggris, sebagai Tanah Elang. Artinya negeri elang. Nama itu berasal dari legenda seorang bocah pemburu, yang diberkahi dengan visi seekor elang dan kekuatan superior. Dia disebut Putra Elang, dan tanah tempat dia tinggal, menjadi nama negara itu. Faktanya, makna ini masih kontroversial. Tapi untuk saat ini, itu diterima oleh semua orang, jadi anggap saja itu sebagai referensi. Berikutnya adalah Kamerun. Pada tahun 1472, Fernando Po, penjelajah Portugis, menemukan sebuah sungai yang penuh dengan udang di Afrika Barat. Dia menamakannya, Wouri Rio dos Chamaroes, berarti, Sungai Udang. Kemudian tanah di sekitarnya dikenal sebagai Chamaroes, yang berarti udang. Ketika menjadi koloni Inggris, itu diubah menjadi Kamerun dan merupakan nama negara setelah kemerdekaan. Berikutnya adalah Honduras. Selama ekspedisi pada tahun 1502, badai dahsyat menghantam Karibia, ketika Columbus menemukan Honduras. Saat dia naik ke darat dan mencari perlindungan, dia berseru, "Gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras," yang berarti, syukurlah kita keluar dari jurang yang berbahaya. Dia kemudian menamai tanjung itu, tempat perlindungan badainya, Gracias a Dios, yang berarti, terima kasih Tuhan. Tanah luas di sekitarnya disebut Honduras, yang berarti air yang dalam. Namun itu menjadi nama sebuah negara. Berikutnya adalah Bhutan. Bhutan telah lama menjadi misteri bagi peradaban lain, yang hidup terpisah dari sebagian besar dunia dan masih melestarikan tradisi kuno. Dalam bahasa lokal, Bhutan ditulis sebagai Drukyul. Berarti, tanah naga guntur. Di dalamnya, Druk adalah naga guntur dari mitologi Bhutan dan Tibet. Naga juga muncul di bendera nasional negara ini. Dan bahkan kepala negara disebut juga Druk Gyalpo, artinya Raja Naga Guntur. Berikutnya adalah Federal Komoro. Sekitar abad ke-12, para pedagang Arab sering mengunjungi perairan Afrika Timur, berdagang rempah-rempah dan menjelajah. Ketika mereka menemukan Kepulauan Komoro, mereka menamakannya Kepulauan Komoro. Hal ini disebutkan dalam sebuah atlas oleh ahli geografi Arab, Al-Idrisi. Komoro ditulis dalam bahasa Arab sebagai Al-Qmr, dan secara tidak sengaja kata Al-Qmr berarti bulan. Jadi, ketika menggambarkan kepulauan ini, para penulis Arab modern hanya menulis Al-Qmr, dan secara sewenang-wenang menerjemahkannya sebagai bulan. Mereka tidak tahu arti aslinya, yang berarti Komoro. Oleh karena itu, sebuah kepulauan yang tidak ada hubungannya dengan bulan, memiliki arti yang sangat indah, Kepulauan Bulan. Berikutnya adalah Pantai Gading. Pada abad ke-19, ketika Perancis mendirikan koloni di Afrika Barat, mereka menyebut daratan di sepanjang pantai itu, Côte d'Ivoire, yang berarti Pantai Gading. Kata gading di sini berarti gading, komoditas berharga yang diburu para pedagang untuk dibeli pada saat itu. Tanah yang sesuai dengan Pantai Gading saat ini disebut Gini Atas. Setelah kemerdekaan penuh dari Perancis, pada tahun 1985 mereka mengubah nama negara menjadi Pantai Gading. Berikutnya adalah Ekuador. Pada abad ke-16, orang-orang Spanyol melakukan perjalanan ke Ekuador untuk mendirikan koloni. Mereka menyebut tanah ini, El Ecuador, yang berarti Khatulistiwa. Karena negara ini terletak di garis Khatulistiwa. Setelah Perang Kemerdekaan, pada tahun 1822, istilah El Ecuador diubah menjadi nama negara, Republik Ekuador. Secara harfiah Republik Khatulistiwa. Berikutnya adalah Meksiko. Negara Meksiko dinamai berdasarkan ibu kotanya, Mexico City. Kota ini dibangun di atas reruntuhan ibu kota kerajaan Aztec, Meksiko Tenochtitlan. Meksi dikatakan sebagai nama dewa perang Aztec, Mexitli. Kata Mexitli adalah kombinasi dari dua huruf. Metzli artinya bulan dan Sikli artinya pusar. Namun, jika digabungkan menjadi satu kata Mexitli, artinya berubah menjadi anak bulan. Oleh karena itu, Meksiko berarti anak bulan. Liechtenstein adalah sebuah negara kecil, berbatasan dengan Swiss dan Austria. Ini adalah nama dinasti Jerman yang pernah memerintah negara itu. Liechtenstein juga merupakan nama sebuah kastil. Liech berarti cahaya, Stein berarti batu. Diterjemahkan berarti batu berwarna terang. Berikutnya adalah Malawi. Pada tahun 1500-an, Kerajaan Maravi di Afrika didirikan. Mereka mendapatkan nama mereka dengan melihat matahari terbenam di atas danau. Ketika matahari berubah menjadi merah, sinarnya dikatakan terlihat seperti api yang naik dari permukaan danau.
Oleh karena itu, Maravi berarti api yang muncul dari danau. Kata itu kemudian diubah menjadi Malawi, tetapi maknanya tetap sama. Oleh karena itu, bendera negara ini dicetak dengan matahari merah menyala dan sebuah danau. Berikutnya adalah Ghana. Pada tahun 1470, Portugis menemukan tanah ini dan menyebutnya sebagai Gold Coast. Alasannya, karena di sini banyak terdapat emas. Kemudian giliran Inggris yang menjajah dan mereka masih mempertahankan nama Pantai Emas. Pada tahun 1957, koloni ini dibebaskan dan berganti nama menjadi Ghana. Nama lama, sebelum bangsa Eropa datang menjajah, berarti tanah raja. Berikutnya adalah Panama. Penduduk asli Panama dianggap cukup primitif. Mereka tinggal di desa-desa kecil, menyebut tanah mereka Panama. Artinya, di mana terdapat banyak ikan. Pada abad ke-16, mereka dijajah oleh bangsa Spanyol. Pada tahun 1821, mereka memperoleh kemerdekaan dan secara resmi menamai negara itu Panama. Berikutnya adalah Kepulauan Solomon. Pada abad ke-16, orang-orang Spanyol menjelajahi kepulauan ini dan menamainya Isla Salomon. Mereka percaya bahwa ini adalah tempat di mana emas Raja Salomo disimpan dalam Alkitab. Terakhir, Uruguay. Uruguay dinamai dari sebuah sungai di Amerika Selatan yang mengalir melalui negara ini bersama dengan Brasil dan Argentina. Dalam bahasa Guarani, sebuah bahasa di Amerika Selatan, Uruguay berarti sungai burung bulbul. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.